Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Hari ini seperti judulnya, aku mau praktek untuk propagasi tanaman colocasia dengan cara yang baru. Karena dulu kan aku pernah nih buat tutorial caranya propagasi tanaman colocasia gitu kan, dimana kayak potong sulur satu-satu, dan menurut aku itu kayak kurang efektif dan tingkat keberhasilannya tuh kayak masih kurang 100%. Hari ini aku punya teknik baru dan akan aku share ke kalian. Barangkali kalian juga masih bingung gimana caranya propagasi tanaman colocasia. Nah, kita bakalan praktek dan juga sharing bareng-bareng di video ini. Tapi sebelum itu, teman-teman bantu aku untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. Langsung aja, mari kita praktek cara propagasi ataupun memperbanyak tanaman colocasia. Nah, teman-teman, tanaman yang akan kita buat praktek hari ini adalah tanaman colocasia gede ini ya, Colocasia variegata, salah satu colocasia favorit aku. Jadi ini tuh udah lumayan gede ukurannya, ada 5 daunan gitu, dan aku mau nunjukin dulu. Ini maaf ya kalau silau emang agak panas. Wah, ini cantik banget ya daun barunya. Ada yang full mint seperti ini, ada yang keluar motifnya kayak gini. Ini keren banget, sumpah. Ini adalah Colocasia variegata, salah satu colocasia endemik dan hasil mutasi alam. Oke? Dan tanaman ini sudah mengeluarkan sulur, guys. Jadi sulurnya ini bisa kita lihat bareng-bareng di sini. Ini panjang-panjang banget ya sulur-sulurnya, udah keluar gitu. Nah, ini juga ada sulurnya. Cukup panjang juga sulurnya ya, udah keluar. Dan akan aku kasih tahu kalian caranya untuk propagasi yang keberhasilannya itu bisa 100% gitu. Caranya gimana sih, Mas? Sebetulnya sudah terlihat sedikit ya di sini caranya, yaitu ini dia. Kita akan praktek tanam sulur langsung pakai pot ini tanpa memisahkan di induknya. Jadi ini salah satu contohnya ya guys ya. Salah satu contohnya dimana aku udah tanam pucuk sulurnya. Jadi kayak pucuk sulur tuh maksudnya kayak gini guys. Nah, ini kan pucuk sulur ya. Pucuk sulur ini kita nggak usah potong, tapi langsung kita kasih pot, kita kasih media tanam, dan tanpa potong ke induknya seperti ini. Nah, jadi nutrisinya tuh dia dapat dua. Pertama dapat dari induknya, dan kedua dia memproduksi sendiri pakai akarnya sendiri di sini. Jadi tingkat keberhasilannya tuh jauh lebih gede. Contoh yang udah agak gede itu size-nya ini guys. Jadi ini tuh udah sekitar 3 mingguan gitu. Dan bisa kalian lihat daunnya ini udah tumbuh ya. Dan dia tuh jadi full mint seperti ini, nggak ada variegatanya. It's okay karena emang tanaman variegata colocasia jenis ini tuh agak random ya, kadang ada motifnya, kadang dia full mint seperti ini, tapi ya emang masih cakep. Dan ini tuh nggak aku pindah, maaf, belum aku potong maksudnya dari induknya, jadi sulur utamanya itu masih sentral gitu menuju induknya. Jadi dengan cara seperti ini, tingkat keberhasilan untuk propagasi colocasia itu bakalan lebih gede guys, serius. Jadi kita bisa pakai cara ini kalau emang jenis colocasianya itu mengeluarkan sulur. Contohnya kayak Colocasia variegata ini, ada Colocasia black magic, black marble, ada Colocasia jenis apalagi ya, Parahmax, itu setahu aku juga dia mengeluarkan sulur. Jadi caranya bisa dipraktekkan juga seperti ini. Nah, ini juga ada salah satu contoh yang masih belum tumbuh. Ini colocasianya aku tanam sulur juga. Jadi tanpa memotong sulur utamanya. Jadi ini sulurnya masih panjang gitu di sini. Dan dia menjulur ke bawah, aku kasih pot. Nah, kayak gini. Ini udah keluar daunnya. Insya Allah 2 mingguan dia bakalan tumbuh ke atas seperti itu. Ini bisa kalian tiru ya guys di rumah karena caranya sangat-sangat sederhana. Jadi kalau emang tanamannya udah gede ataupun akarnya emang udah gondrong banget, udah aman, tinggal kita potong bagian sulurnya, tapi jangan di mata tunas ya. Mata tunas itu seperti ini. Ini tuh mata tunas yang ada di sulur-sulurnya. Setiap ruas itu ada mata tunasnya gitu loh. Nah, jangan dipotong di bagian ininya. Tapi kalau emang kita mau potong di bagian sininya, titel gitu ya, potong, aman deh. Dan ini aku ada 2 contoh tanaman yang baru aku pisahkan dari sulur utamanya. Aku ambil aja ya. Sebentar, ini aku ada 2. Maaf kalau kameranya goyang. Nah, ini guys contohnya. Jadi ini adalah hasil tanam sulur dan udah aku potong dari sulur utamanya.
Jadi dia udah jaminan akar aman kayak gitu. Ini daunnya ada variegatanya sedikit. Kalau udah seperti ini, tinggal kita rawat ataupun kita ganti media tanamnya kalau emang dia udah waktunya pindah ya. Kalau akarnya udah penuh, seperti itu. Nah, cara ini menurut aku efektif banget tanpa ada resiko dan juga tingkat keberhasilannya tuh tinggi. Kalau sudah dipisah teman-teman, kalau udah dipisah, sulurnya ini tanam lagi gitu loh. Jadi semisal nih, ini kita potong, kita ambilkan potnya. Sulur yang ada mata tunasnya ini tinggal ditanam lagi, tinggal kita timpa ke media tanam dan kita tanam. Jadi kalau kalian tahu, sulur yang ini adalah sulur kedua yang aku tanam. Jadi hasil yang tadi itu adalah dari sini. Setelah aku potong, sulur yang di atasnya ini aku tanam. Jadi semisal nanti ini kalau udah aku ambil ataupun aku pisah ya, sulur ini, bagian ini yang akan aku tanam. Aku tancepin lagi ke media tanamnya. Seperti itu terus. Jadi akan unlimited guys kalau untuk propagasinya. Emang take time, tapi kalau tingkat keberhasilannya itu jauh lebih bagus seperti ini. Jadi bisa kalian tiru juga. Nah, hari ini kita bakalan praktek untuk menanam sulur yang bagian sini. Oke? Jadi dari penjelasan aku tadi sepertinya udah jelas banget ya guys, gampang. Jadi nanti kita bakalan tanam si sulur kecil ini ke media tanam langsung dan setelah itu kita siram. Oke, langsung aja kita ambil pot dan juga media tanamnya. Nah guys, langsung aja kita mulai tutorialnya. Jadi alat dan bahan yang perlu kalian siapin adalah pot dan juga media tanam aja. Jadi di sini udah ada pot ya dan juga media tanam. Di sini media tanamnya aku pakai campuran sekam fermentasi, pupuk kandang dan juga dolomit. Oke, udah. Dan setelah kalian siapin seperti ini, isi potnya dengan setengah media tanam gitu ya. Pokoknya jangan sampai penuh dulu. Kemudian tinggal kita ambil guys sulur dari colocasia ini tanpa dipotong ya. Jadi kita langsung pendem aja, kita tanam gitu. Oke. Setelah kita tanam sulurnya, langsung kita timpa dengan media tanam lagi seperti itu. Jadi teman-teman kalau emang colocasia itu mengeluarkan sulur, biarin sulurnya itu kayak merambat panjang dulu gitu loh. Kalau udah panjang, udah mau turun gitu, baru kita bisa pakai teknik ini. Tapi kalau sulurnya masih pendek-pendek, nggak bisa ya guys. Jadi ditunggu aja, sabar gitu. Ini udah aku timpa ya teman-teman, pakai media tanam. Nah setelah ini, tinggal kita siram. Udah. Jadi teman-teman, cara ini bener-bener simpel banget dan tidak beresiko ya. Karena kalau kita potong sulur, aku udah pengalaman dulu, ada sulur yang busuk, ada sulur yang nggak berhasil tumbuh gitu loh. Jadi agak beresiko juga di tingkat keberhasilannya. Tapi kalau kita pakai cara ini, dia itu jauh lebih aman karena dia nutrisinya itu double ya. Bisa dari induknya dan juga bisa hasil dia sendiri gitu loh, akarnya sendiri seperti itu. Jadi kalau emang dia udah keluar akar, dia udah subur misalnya, baru kita potong seperti itu. Nah ini salah satu contohnya yang masih nempel di sulur indukan gitu dan belum aku potong karena emang dia masih belum tumbuh guys. Cuman terlihat aja di sini ada daun yang mau tumbuh gitu ya. Nah ini tingkat keberhasilannya insya Allah jauh lebih gede seperti itu. Dengan cara seperti ini teman-teman, ini bisa menghemat waktu dan juga bisa lebih simple gitu loh, kita nggak perlu ribet-ribet. Jadi kan satu colocasia ataupun salah satu induk colocasia itu bisa mengeluarkan 3-4 cabang sulur gitu loh guys. Nah bisa kalian lihat, ini kan sulur yang aku tanam ya tadi ya. Ini ada sulur kedua, sulur ketiga, sulur keempat gitu loh. Jadi ada 4 infus di sini yang bisa mengeluarkan anakan. Jadi di sini ada satu yang baru kita tanam tadi. Ini masih sekitar seminggu atau 2 mingguan, aku lupa. Kemudian ini yang ketiga ya, dan yang keempat ini yang paling tua. Daunnya udah remaja juga di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau emang udah dipotong, tinggal lanjutin aja sampai semua ruasnya atau mata tunasnya di sulurnya ini tertanam seperti itu. Jadi kita bisa panennya itu lebih enak. Satu udah dipotong, tanam, nanti gantian siapa yang potong kayak gitu-gitu guys. Jadi lebih efektif. Semoga cara ini bisa memberikan inspirasi ke kalian dan juga bermanfaat ya guys. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, subscribe dulu biar aku semakin semangat untuk buat videonya. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, boleh ya komen-komen di bawah. So tutorialnya seperti itu aja, gampang, nggak ribet. Dan aku tutup videonya di sini ya. Thank you guys for watching, bye-bye.